Ya, itu makna yang terkandung di tanduk satu itu. Lalu, kalau kalian mengetahui bahwasanya sapi itu berjumlah kakinya 4, saya membuatnya hanya 3. Artinya Untuk keseimbangan. malahnya jatuh. Loh. Kembali lagi, ini menurut sudut pandang seorang seniman besar seperti saya, Mahur Wiranca. 3 kaki yang dimiliki sapi yang saya buat itu melambangkan keseimbangan. Ya. Walaupun kaki depan itu 2 dan memiliki jalur arah jalan yang berbeda, namun selalu diluruskan dengan kaki belakang yang hanya 1. Itu keseimbangan. Ya. Dengan tujuan dengan ataupun tanduk yang saya maksud, dan keseimbangan dengan kaki 3 itu akan mengakibatkan cepatnya kita melangkah dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kan sapinya duduk. Ya memang duduk di sini itu menggambarkan bahwasanya walaupun kita menggebu-gebu untuk mengincar sesuatu, kita memerlukan istirahat. Ya, paham. Ini adalah sudut pandang seorang Seniman. maestro seni yang sangat hebat seperti Mahur Wiranca ini. Jarang dimiliki oleh seniman-seniman yang mungkin masih ilmunya masih cetek. Ini hanya sudut pandang ini saja. Lalu saya berikan ataupun saya buatkan kalung dengan bandul yang berupa lonceng, yang memang pada umumnya sapi itu ada bandul berupa lonceng, namun saya sandingkan dengan cawan. Lonceng itu adalah sebuah kegembiraan, kita gambaran kegembiraan, dan cawan itu adalah apa namanya, kesedihan. Benar kok. Sudut pandangmu tentang seni itu sangat luar biasa. Loh, bisa-bisanya cawan itu menggambarkan kesedihan itu apa? Ya, mungkin orang berpikiran kesedihan akan ditampung di dalam cawan, tetapi tidak bagi sang maestro ini. Cawan ketika dijadikan bandul pasti akan miring. Itu menandakan bahwasanya kesedihan itu harus dibuang ataupun ditumpahkan. Hanya tersisa kegembiraan, kluncang, itu bunyi kegembiraan. Dan saya gunakan batu marmer berwarna merah. Didengar-dengarkan kau ini semakin mengarang. Jangan hiraukan omongan dia. Mahur Wiranca itu saya. Jangan mengaku-ngaku, jangan menggunakan nama besar saya untuk mendapatkan pelanggan. Alah, kau mungkin bisa membohongi mereka, tapi untuk saya kau tidak mungkin bisa bohong. Ini saya Mahur Wiranca. Yang benar mana ini? Saya Mahur Wiranca. Siapa? Nah ini siapa? Ini Caslam. Jadi bagaimana manusia? Saya Ini saya mau buktinya. Tunggu dulu. Kau mendengar penjelasan dari saya tentang mahakarya seni itu, kau ingin membuat apa? Jangan dengarkan. Ini salah satu bukti kaki saya. Itu pernah mendapatkan pesanan pembuatan sapi sampai sarafnya kejepit. Satu Kenapa desa itu kakinya? Ini benar-benar Angkrong. Waktu pembuatan sering sekali saya mendapatkan pesanan banyak. satu desa juga tahu Iya. bahwasanya kau namanya itu Bambang, bukan Mahur Wiranca. Ini Mahur Mahur Wiranca. Wiranca itu saya. Ini udah beres. Bagaimana Mohon manusia? maaf, memang Kau jarang ingin membuat sekali ini mendapatkan pesanan. Makanya mengaku-ngaku sebagai saya, Mahur Wiranca. Ini tidaklah jelas sekali pembuatannya, makanya mengaku-ngaku agar mendapatkan pelanggan Tidak. seperti itu. Bagaimana? Kau ingin membuat lukisan, patung ataupun apa? Bahan apa? Mau besi, marmer ataupun tanah liat ataupun dari apa saja, kayu, saya bisa membuatnya. Kok apa marketingmu? Saya, ya kau ingin membuat bahan dari apa? Dari angin pun saya bisa. Kau tidak bisa kan? Nah, dari angin ataupun apapun saya bisa. Dari angin diwadahin apa? Saya nanti bisa dicetak dengan suatu, saya ada di rumah. Kau menginginkan apa? Ayo manusia, apa yang kau Yang inginkan? asli mana ini? Iya. Saya sudah jelas penjelasan tentang Ini seni udah saja operasi nih, Mas. itu lebih bagus saya timbang dia. Saya gini baik. Lagi pula
Ini yang pasti, yang asli mana ini? Saya Mahawiraja saya. Ini buktinya kaki saya sampai Dilihat kecil. dari nada bicaranya saja, Ini saya benar-benar itu mengandung membuktikan seni saya yang sangat sangat laris tinggi. pembuatannya manusia. Benar-benar sangat Ya, laris. silakan. Kau mau Jadi kalau pesan apa? ingin membuat dengan saya Mahawiraja. Saya bisa memberikan contoh. Kebetulan dari sini itu Kalian. tidak jauh. Kalian Mana ini yang asli Ya, mana? asli. saya Mahawiraja. Lagi pula saya juga belum punya uang buat pesan. Oh dia, Mahawiraja. Ini kau yang menjelaskan berarti kau mau Mahawiraja. Kok Mahawiraja ini mau pesan? Silakan Ini kau layani. ini yang asli mana? Dia, Iya. dia Mahawiraja. Dari Saya tadi bukan. kau aku Mahawiraja. Saya hanya pesuruh. Bambang. Yang asli mana ini? Saya hanya Bambang. pesuruhnya dia. Yang asli mana ini? Ini Mahawiraja. Ini Mahawiraja. Bukan saya. Silakan. Kenapa balik Salam. kita- Kalian sudah bertemu dengan Mahawiraja yang asli. Bukan saya Bambang. Ini bagaimana urusannya? Kok mau Wiranca? Kamu Lah, Bukan. Sia-sia saya mengaku sebagai Mahawiraja. Kaki saya pura-pura pincang. Lah, Kau ini makhluk miskin berarti. mulai dengan impor temenanan. Makhluk miskin apa ya? Langsung bisa jalan. Wah, di mana kita ketemu jawabannya, Mas? caranya. Caranya kita tidak punya uang. Hah? Kita tidak punya uang. Calo kan sama takutnya kepada yang nggak punya uang. Kalau calo nggak takut sama siapapun. Kalau nggak punya uang itu baru ditakuti. Ada suara nggak sih, Mas? Ketawa. Dari tadi senyum-senyum, liatin. Dari tadi senyum-senyum terus liatin kita. Kelihatan kan? Ya kan? Kelihatan. Makanya sih saya, siapa dia itu sebenarnya? Sini. Dekat. Tarik benar sana, Mas. Siapa senyum? Ngaku-ngaku gitu. Kuntilanak. Saya nggak punya uang. Tidak, tenang. Saya hanya ingin ketawa lihat kalian menipu mereka semuanya. Kan mereka juga mau menipu kita kan? Ya, memang benar. Ya, adanya di sini itu seperti ini manusia. Makhluk-makhluk di sini, para seniman di sini itu, walaupun kau mencari yang bernama Junaidi, pasti mereka semua akan mengaku namanya Junaidi semuanya. Nah, apa sih itu pengen saingan bisnis itu ya? Ya, namanya juga makhluk hidup. Mereka seringkali menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuap nasi. Bahkan terkadang mereka itu sampai lupa bahwasannya rezeki itu datangnya dari mana. Lu melupakan Tuhan maksudnya? Benar sekali. Ya, adanya seperti ini manusia. Ya, Jangan kaget. ya cuma di bangsaku juga banyak kayak gitu. Ya, namanya juga makhluk hidup. Mereka melupakan yang membuat rezeki. Malah yang mereka cari itu kan rezeki. Iya betul. Namun, dan jenengan kenapa lihat senyum-senyum? Ya, saya sebenarnya tahu kalian sedang mencari Mahawiraja, bukan? Ini nipu lagi enggak? Tidak, saya tidak menipu. Saya hanya ingin Duduk. Terus kita dikit Dos. Menipu konsep berbeda begitu. saya hanya ingin membantu kalian meluruskan yang ada di sini. Gimana yang kau tahu siapa? Apa? Yang perlu kalian waspadai dan sadari di sini, mereka semua para seniman, sekalipun kau mencari yang bernama Junaidi, mereka yang kalian tanya itu pasti akan mengaku bahwasanya mereka itu Junaidi. Lalu bagaimana caranya, Mek? Sehingga saya bisa menemukan yang namanya Mahawiraja. Mahawiraja yang asli.
sebenarnya kalian ini siapa? Terus kenapa kalian ingin mencari Mahur Wiranca? Ya, perkenalkan nama saya Danang. Blendos. Lasmini. Ini Lasmini. Seperti ini, Nek ya manggilnya. Ya, Sebenarnya ada sesuatu hal besar yang ingin saya selesaikan. Ya, mengenai makhluk hidup yang pada melenceng seperti yang tadi dengan lihat. Cuma di sini melencengnya sudah kebangetan, menyimpang dari garis agama. ya. Sebenarnya mereka semua itu ingin diakui atas karya yang dia buat. Namun tidak ada satupun makhluk yang peduli akan hasil karya-karya yang dibuat di tempat ini. Jenengan tahu Mahur Wiranca yang asli? Ya, saya tahu. Apa jenengan mengetahui bahwasanya Mahur Wiranca itu memang benar pembuat patung sapi? Ya, benar sekali. Mahur Wiranca itu adalah salah satu seniman yang sangat luar biasa, dan bahkan dia itu satu-satunya seniman yang karyanya itu dihargai oleh kerajaan-kerajaan. Lalu, kok bisa tunjukkan keberadaan Mahur Wiranca di mana? Mohon maaf manusia, sekarang Mahur Wiranca itu sudah tidak ada di sini. Meninggal maksudmu? Tidak, ya saya juga tidak tahu kabarnya. Entah itu sekarang sudah meninggal ataupun entah pergi kemana. Jadi ceritanya seperti ini manusia. Dulu ada makhluk yang berasal dari bangsawan itu memesan sebuah patung yang dibuat dari batu mulia berwarna merah kepada Mahur Wiranca. Dia hanya memberi syarat bahwasannya patung itu dalam kondisi duduk, memiliki tanduk yang terbuat dari besi di dahinya, dan juga terdapat sebuah kalung yang ada lonceng dan cawannya. Itu saja syarat dari sang pembeli, dan sang pembeli itu memahalkan dengan begitu mahalnya jika memang dia mampu membuatnya. Ya, lalu? Ya, akhirnya karena itu adalah pesanan yang diminta oleh para bangsawan dengan harga yang begitu tingginya, maka Mahur Wiranca itu membuatkannya dengan bahan yang juga sudah disediakan oleh dari pihak mereka. Oh, bahannya udah dari sana. Iya, Jenengan tetangganya apa bagaimana? saya pembantunya, saya pelayannya. Dulu saya menemukan ataupun bertemu dengan Mahur Wiranca. Dia sedang termenung di sebuah sungai. Lalu saya tanyakan, ternyata dia itu pergi dan tidak tahu arah mau kemana. Lalu saya bawa ke tempat tinggal saya, dan ternyata malah dia sangat pandai. Sukses. Dia juga sangat mahir untuk membuat karya-karya seni seperti lukisan, patung. Oh, sejarahnya desa seni itu ya dari Mahur berarti ya? Iya. Awal Lalu- mulanya ya. Lalu setelah Mahur Wiranca membuatkan patung hari demi hari dengan begitu telitinya, begitu tekunnya, di suatu hari, dan patung itu belum selesai dibuat oleh Mahur Wiranca. Mahur Wiranca melakukan bepergian untuk membeli sesuatu bahan yang kurang. Namun entah apa yang dia dapatkan, setelah pulang dia itu duduk termenung seperti memikirkan sesuatu hal yang mengganjal di pikirannya. Lalu datanglah sang pemesan patung itu ke kediaman dari Mahur Wiranca itu. Nah, karena kedatangan tamu yang begitu besar ataupun agung, lalu saya pergi ke belakang untuk membuatkannya suguhan. Minuman Ya, lah dari belakang, dari dapur saya itu mendengar perdebatan yang begitu
begitu kerasnya di antara mereka berdua. Antara Mahur dan sang pemesan. Iya, benar sekali. Kok tidak mendengarkan? Saya sedikit mendengarkannya namun tidak jelas. Dari sang pemesan meminta, yang terpenting kau harus bisa menyelesaikannya. Saya sudah membayarmu mahal-mahal. Patung itu berbentuk sapi. Patung itu berbentuk sapi. Namun Mahur, saya sekilas mendengar, saya tidak bisa. Pokoknya saya ingin balikan uang ini untukmu dan jangan bawa patung ini. Lalu? Nah, patung itu sebetulnya belum selesai dikerjakan oleh Mahor. Namun setelah saya keluar membawakan minuman itu, ternyata sang pembeli itu sudah pergi dan Mahor sedang duduk lemas, bingung, termenung. Ya, lalu Patungnya sudah dibawa oleh mereka dalam kondisi yang belum sempurna. apa yang belum sempurna? Di bagian kaki Oh, bagian kaki belum jadi. belum jadi. Di bagian kaki belakangnya. Nah, entah apa yang ada di pikiran Mahor. Saya bertanya, dia hanya terdiam, menangis, bingung. Lalu dengan apa yang dia punya dari yang dikasih oleh sang pemesan itu, menyisakan sedikit untuk saya, lalu Mahor pergi entah kemana. Sampai detik ini Mahor Wiranca itu tidak pernah kembali sekalipun. Bahkan saya masih menunggunya. Jujur saja, saya hidup itu juga berkat dari Mahor Wiranca, karena dia yang bekerja dengan hasil-hasil jual beli dari karya seninya. Dan sekarang saya hanya hidup dengan sisa uang yang diberikan oleh Mahor Wiranca itu. Kejadiannya sudah sangat lama, Pak. Kejadiannya sudah sangat lama. Berarti apa kau tidak mengetahui siapa sang pemesan itu namanya? Untuk mengenai nama dari sang pemesan saya tidak tahu sama sekali, karena saya juga tidak ingin ikut campur antara hubungan Mahor dan sang pembeli-pembeli lainnya. Saya hanya membantu jika memang Mahor Wiranca itu membutuhkan bantuan saya, misalkan untuk mengambilkan barang, menata alat-alat dan lain sebagainya. Saya sebenarnya pernah belajar untuk membuat karya seni, namun saya tidak seindah ataupun sebagus hasil dari buatan si Mahor Wiranca itu. Sebenarnya apa istimewanya karya seni yang dibuat Mahor Wiranca ketimbang yang dibuat Seniman lain. seniman lain? Saya merasa dari ketulusannya, karena dengan ketulusan dan kegigihan dari Mahor Wiranca, seolah-olah karya seni yang dia buat dalam bentuk apapun itu, jika dipandang ataupun dilihat, itu serasa hidup. Misalkan lukisan, melukis sebuah pemandangan dengan air terjun yang begitu indah, jika kita memandangnya, itu seolah-olah air itu turun. Seolah-olah kita berada di lukisan Benar tersebut. sekali. Iya, ya, Saya sejujurnya juga sangat merindukan Mahor Wiranca, namun sampai detik ini entah beliau sekarang ada di mana, bagaimana kondisinya. Dia tidak pernah kembali ke tempat ini lagi. Baiklah, Neng. Terima kasih atas informasinya. Ini dipastikan benar ya? Saya berani bersumpah dan saya berani memastikan bahwasannya yang namanya Mahor Wiranca itu sudah tidak ada di desa seni ini. Dan kalian harus berhati-hati kepada mereka, para warga di desa seni ini, karena mereka itu mahalkan segala cara untuk mendapatkan pelanggan untuk membeli karya seninya. Sebenarnya karya mereka bagus-bagus, indah-indah, cuma tidak dengan ketulusan. Karena dari apa yang diajarkan oleh Mahor Wiranca, sejelek apapun karya seni yang kita buat, jika kita membuatnya dengan penuh rasa senang, penuh rasa kasih dan ketulusan, maka karya seni itu akan begitu indah jika dinikmati. Saya setuju. Tapi Nek, kami itu benar-benar harus bertemu dengan Mahor Wiranca.
Apakah nenek benar-benar tidak tahu kabar terakhir dari Mahur Wiranca itu berada di mana ataupun seperti apa keadaannya? Saya tidak tahu sedikit pun mengenai keberadaan dari Mahur Wiranca sekarang. Saya juga begitu merindukannya. Saya sudah menganggap Mahur Wiranca itu sebagai putra saya sendiri. Baiklah, jika memang itu kenyataannya, coba nanti saya berpikir lagi aja nih. Ya, terima kasih atas informasinya. Semoga nenek sehat. Ya, Nenek Jika- Lasmini ya. jika kalian ingin melihat sesuatu karya seni yang ada di desa seni ini, kalian bisa datang ke tempat saya ataupun silakan lihat-lihat. Jika kalian memang menyukainya, silakan kalian membelinya. Insya Allah, terima Ada kasih. peninggalan karya seni dari Mahur Wiranca ada di sana. Iya, siap. Insya Allah bila mana ada waktu kami akan berkunjung lagi. Baiklah, silakan. Monggo, hati-hati. Hati-hati, jangan tertipu lagi anak muda. Terima kasih ya. Saya kasihan melihat kalian. Iya, siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, buntu ini. Usut punya usut, Mahur Wiranca itu sudah tidak ada lagi di kampung seni ini, teman-teman. Dikarenakan berarti apa yang tadi diceritakan bahwasanya pemesanan sapi Parah Adumah itu adalah pemesan terakhir. Dikarenakan apa? Ketika Mahur Wiranca itu sudah membuat patung itu, ya, tiba-tiba ada mungkin selisih paham, perdebatan, namun perdebatan itu yang tidak kita ketahui karena kebetulan nenek itu sedang ada di belakang, sedang membuatkan sajian atau minuman. Betul. Namun dari perdebatan itu nenek itu keluar, patungnya sudah tidak ada walaupun belum sempurna. Sang pembeli juga sudah. Ya di bawah sang pembeli berarti kan. Dan si Mahur Wiranca duduk termenung dan akhirnya pamitan untuk pergi, dan kepergian itu sampai detik ini belum Tidak pernah pulang. Buntulah kita di situ, udah mau cari kemana coba. Udah nggak ada, pasti udah nggak ditipu lagi, Mas. Kalau dari pembicaraannya si insya Allah ini paling bener lah, saya rasa. Ya, menipu ke kita masalah itu untungnya buat apa? Coba kita tidak mau beli karya kan ya, Mas. Ya teman-teman ya, akhirnya kita harus berpikir keras lagi untuk menguak siapa dalang dibalik dari patung Lembu Samiri itu ya. Mas, kenapa tidak tanya si siapa Saleh aja gitu, kita langkah-langkahnya gitu biar nyampein semuanya gitu loh, Mas. Iya loh, maksudnya awal kita mendapatkan tugas untuk bertemu ini kan dari Salem, tapi selalu ini kayak gini, maksudnya gimana sih? Panggil Saleh Bapak langsung. Langsung Itu lo apa jangan kan, di Mas? sini memang banyak itu. Oh ya, yuk. Assalamualaikum Raden Saleh Hansam Peti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana manusia? Kenapa? Ada sesuatu hal yang ingin kau tanyakan kepada saya? Seperti ini Raden Saleh. Saleh. Kemarin kan menyarankan kami untuk datang ke tempatnya Punto Mimbasa. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, saya sudah sampai sana. Ternyata Punto Mimbasa adalah yang pernah mengasuh adikmu itu, kakakmu. Ya. Diutus oleh ayahmu, ya kan? Ya, mungkin saja seperti itu. Karena yang saya ketahui, Wunto Mimbasa itu adalah sahabat dari ayah saya. Ya, diutus oleh ayahmu untuk memberikan tempat tinggal, makanan terhadap si Puspita dan si Karjamawang. Namun di situ kan kita tidak mendapatkan informasi. Hanya satu informasi yang kita dapatkan, yaitu jika saya tanya mengenai patung Lembu Semiri, dia itu mengatakan, saya tidak tahu siapa dalang dibalik patung Lembu Semiri. Untuk Mimbasa mengatakan seperti itu. Namun saya pernah dengar siapa pembuat patung Lembu Semiri. Ya. Dan Terseliplah sebuah nama. betul. Dia bernama Mahur Wiranca. Mahur Wiranca, ada di Kampung Seni. Laban Sari, Kampung Laban Sari. Sari.
Saya tadi habis dari sana. Ya, lalu apakah kalian mendapatkan sebuah informasi yang mungkin itu penting dan bisa digunakan untuk menyelesaikan misi ini? Itulah yang jadi masalah. Banyak calo. Ternyata Mahor Wiranca sudah tidak ada lagi di kampung seni. Dikarenakan ceritanya dikala pemesanan patung Lembu Samiri itu sempat ada sebuah perdebatan, di mana perdebatan itu mengakibatkan Mahor Wiranca dan sang pembeli itu cekcok. Akhirnya patungnya itu dibawa dalam kondisi belum sempurna. belum jadi lah. Nah, Mahor Wiranca pergi sampai detik ini belum kembali. Mau cari kemana? Coba bayangkan, Tuan Raden Saleh. Berarti jika seperti itu, mengenai informasi yang kalian katakan bahwasannya Mahor Wiranca itu adalah pembuat dari patung Lembu Samiri yang dijadikan bahan sesembahan di sana, kalian tidak mengetahui siapa pembuatnya dan tidak mengetahui keberadaannya. Ya, tahu siapa yang buat, namun tidak tahu sekarang ada di mana. Sedangkan kunci satu-satunya kita kan harus membongkar siapa dalang di balik patung Lembu Semiri. Dan kenapa patung tersebut bisa berbicara? Dan bisa mengabulkan, berarti kan bukan makhluk sembarangan. Nah, ini kita kuat Ada dulu. rahasia di dalam patung tersebut. Raden. Seperti ini manusia. Sekali lagi saya meminta maaf kepada kalian atas beban amanah yang diberikan oleh ayahanda saya. Itu malah menyusahkan, membuang waktu kalian, bahkan membingungkan kalian. Seperti ini saja, karena kondisi kalian saat ini sudah kebingungan dan tidak tahu arah untuk melangkah selanjutnya. Saya akan memberi tahu langkah yang harus kalian temui untuk berikutnya. Bagaimana? Ya, monggo. Yang penting masuk. Seperti ini, seperti yang sudah saya katakan bahwasannya sebenarnya ayah saya itu sudah mempersiapkan langkah-langkah siapa-siapa saja yang harus kau lakukan dan temui. Dan ini adalah salah satu makhluk yang mungkin saja juga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kalian semua untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa? Temuilah makhluk yang bernama Sultan Pancakembang. Sultan Pancakembang. Setelah bertemu dengan Huntomi Basa, saya disuruh menemui Sultan Pancakembang. Ya, benar sekali. Di mana itu? Ya, Sultan Pancakembang itu berada di hutan Ikir Ketep. Pikir ketep. Apa kesana ya, Zai? Ketep ya. Nah, seperti ini saja Tuan Saleh. Setelah Sultan itu, lalu siapa lagi? Nah. Maksudnya biar kami tidak Langsung saja. memanggilmu dan Ya, nanti bertanya apa? terus gitu loh. Mohon maaf manusia, saya benar-benar memohon maaf kepada kalian. Saya tidak bisa mengatakan semua makhluk-makhluk yang sudah dituliskan oleh ayahanda dan diberikan kepada saya, kepada kalian. Karena ini adalah amanah. Amanah ayahanda saya itu nanti kau berikan satu persatu nama-nama ini kepada manusia-manusia ini, agar mereka mengetahui jelas titik dari permasalahannya. Mendikte berarti ya. Jika mungkin saja pemikiran saya, jika saya memberikan semua nama-nama itu, lalu kalian mengejarkannya tidak secara berurutan, mungkin saja kalian akan tambah kesusahan ataupun tambah kebingungan. Oh, emang apa sih nggak boleh? Saya sekali lagi meminta maaf kepada kalian semuanya Ya wis, yang nggak sudah apa-apa. diberi beban sebesar ini. Jika memang saya itu bisa melakukan ini sendiri, maka saya akan melakukannya. Namun amanah ini dipercayakan oleh ayahanda itu kepada dirimu. Mau bagaimana lagi, saya hanya bisa membantu. Pancakembang. Sultan Pancakembang berada di hutan Ikir Ketep. Ini balik dari sini ada banget kan ya mas? Ya nggak apa-apa, nanti saya menuju ke sana.
Terima kasih informasinya. Barangkali saya mendapatkan informasi banyak di sana. Mohon maaf sekali lagi manusia. Iya, udah dia tuh 4 kali mohon maaf ya. Saya Udah benar-benar dimaafin. berterima kasih kepada kalian yang mau bersusah payah meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan ini ya, Ayo nggak asing ya mas? panca kembang. Asing. Benar mungkin kamu pikir. Pula sanca kembang, dol, dodol. Oh, adek. Kayak panca kembang, nama apa nama undang? Ya udah.